Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita memasuki sesi yang keenam dengan satu topik yaitu tentang gambaran sosiodemografi dari bangsa Arab. Pertemuan terdahulu sudah kita selesaikan tentang nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan hari ini masih seputar dengan kondisi-kondisi sebelum masa kelahiran. Akan menjadi penting kenapa kita akan bahas sosiodemografi dari bangsa Arab ini, karena pada akhirnya nanti Islam ketika datang sebagai sebuah risalah atau ajaran, itu bukanlah menghapus yang lama seluruhnya dan kemudian menggantikan dengan yang baru. Risalah itu hadir untuk membenarkan, mengarahkan sesuatu yang belum benar dan memperkuat sesuatu yang sudah terjaga yang dilakoni oleh seluruh manusia saat itu. Nah, ini penting ya. Contoh saja nanti metode pernikahan Nabi. Kan beliau itu menikah sebelum menjadi Nabi di usia 25 tahun. Cara menikah beliau itu adalah cara menikah satu dari 4 model pernikahan bangsa Arab, khususnya tradisi jahiliyah. Yang dipilih oleh Nabi itu tata cara pernikahan yang paling baik di masanya. Tetap ada ijab kabul, ada mahar, ada saksi. Sampai pada akhirnya Islam datang meneruskan dan menetapkan pernikahan itu. Nah, itu contoh tidaklah datang serta-merta mengganti sesuatu yang lama. Jadi itu kenapa kita perlu membahas tentang kondisi sosiodemografi dari bangsa Arab. Baik, sebelum saya masuk lebih jauh, Jazirah Arab itu terbagi dengan 5 wilayah. Jadi kalau Jazirah semenanjung Arab yang segi 4 itu, kalau kita lihat peta di sebelah barat itu menghadap ke Afrika, itu dipisahi oleh sebuah laut merah. Sepanjang daratan yang terbentang dari utara sampai ke selatan disebut dengan wilayah At-Tihama. At-Tihama itu dalam bahasa Arab berarti angin kencang yang meniup. Karena dia terpapar dengan laut, sehingga karakter suku kabilah yang berdiam di lokasi At-Tihama ini keras-keras. Ya. Jadi kalau orang yang tinggal di gunung dengan di pantai itu tidak sama kan. Kalau yang di gunung itu mungkin tidak ribut ya, sehingga berbisik saja mungkin orang dengar. Tapi kalau yang di pantai itu biasanya suaranya keras-keras. Karena harus mengalahkan suara laut atau pantai atau ombak itu. Jadi biasanya jangan salahkan karakter itu terbentuk oleh kondisi demografi. Nah, makanya karakter-karakter dari suku di situ mencerminkan di mana mereka terbentuk. Ya, contoh ketika di perang Khandak itu ada satu kabilah yang menjadi pelopor dari terjadinya juga perang Khandak ini, yaitu dari satu kabilah Bani Ghatafan. Ghatafan itu jumlahnya 6.000. Mereka ini tertarik ikut menjadi pasukan Ahzab, pasukan koalisi yang dari Mekah menuju Madinah. Itu komponen besarnya datangnya dari kabilah-kabilah sepenanjung dari At-Tihama ini. Visi mereka pokoknya maju tak gentar membela yang bayar. Karena diganti dengan panen kurma, kalau kalian ikut dalam perang itu dan kita bisa menaklukkan Yastrib Madinah, setengah hasil panen kurma itu untuk kalian. Ya, siapa yang tidak tertarik? Mereka tinggal sepanjang itu tidak ada daerah yang subur, maka salah satu faktor menyebabkan Ghatafan itu mau ambil saham pasukan itu karena janji akan diberikan setengah panen kurma di Madinah. Siapa yang tidak tertarik? Nah, jadi At-Tihama. Kalau daerah selatan, yang paling selatan itu disebut dengan Yaman. Sampai sekarang pun namanya masih Yaman. Kemudian yang di utara yang berbatasan nanti dengan Eropa, di situ ada Syria, ya.
disebut dengan Al-Arud, ya. Kemudian di sisi timurnya yang menghadap Teluk Arab itu disebut dengan An-Najd. Ini ada Oman, sekarang juga Qatar, itu sepanjang dataran itu disebut dengan An-Najd. Jadi kalau ada nanti dengar istilah datang laki-laki dari An-Najd, datangnya dari daerah sini. Nah, yang di tengah inilah yang ada di Makkah Madinah disebut dengan Al-Hijaz. Hijaz. Hijaz itu adalah Makkah Madinah. Jadi Al-Arud di utara, Yaman di selatan, At-Tihama di sisi barat, di sisi timur An-Najd, yang di tengah itu adalah Hijaz, tanah Hijaz. Nabi itu lahirnya dari tanah Hijaz. Jadi dari lembah sepanjang dari Madinah sampai di Mekah. Itu secara umum tentang geografisnya saja. Nah, tapi karakter kabilah suku yang ada di sebuah titik itu sangat punya karakter masing-masing. Ya, yang tinggal di Yaman, yang tinggal di utara, yang tinggal di An-Najd karena dia pegunungan tinggi itu punya karakter yang berbeda. Nah, yang kedua, secara umum kawasan ini sudah menjadi kawasan yang cukup lama, ya, bahkan sebelum 650 tahun Masehi. Sebelum Isa lahir, itu sudah ada yang punya strata kepemimpinan di sini. Makanya Jazirah Arab yang tadi kita lihat ada 5 bagian itu, secara umum terbagi dua sistem pemerintahan mereka. Yang pertama adalah sistem pemerintahan dengan mahkota. Ada yang non mahkota. Mahkota artinya diwariskan. Terbentuk karena sudah tercipta sistem pergantian kepemimpinan itu. Makanya ada mahkota. Contohnya adalah kerajaan Sabah. Makrib Sabah. Nama rajanya Makrib Sabah. Ini mereka mewarisi dari sekian tahun-tahun, dari Muqtanazar sampai seterusnya itu, sistem itu terbentuk. Dan kata Imam Qayyim Al-Jauziyah, organisasi yang paling tinggi diciptakan oleh manusia itu bernama negara. Itu organisasi terbesar dan itu peradaban yang lama. Nah, itu contohnya ada di wilayah Yaman. Kalau di utara ini ada disebut dengan Raja Ghassan. Raja Ghassan ini nanti pada akhirnya menjadi raja bonekanya kekuasaan Romawi. Karena orang Romawi tidak bisa menjangkau Hijaz, mereka berhenti di Al-Arud, daerah utara. Kalau sekarang Bapak datangi ke kawasan Yordania, itu pasti kita akan temui 3 kastil yang ada satu-satunya 3 kastil ini berada di Jazirah Arab. Kastil itu identik dengan properti dari kerajaan Romawi karena mereka sanggup sampai di sana, tidak sanggup sampai ke Hijaz. Pertama karena satu tidak punya daya tarik, apa yang mau dijajah kalau tidak ada sumber ekonomi. Nah, akhirnya mereka meletakkan negara boneka itu Raja Ghassan. Nah, Raja Ghassan inilah pernah merayu sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik ketika di perang Tabuk ada 3 sahabat Nabi yang tidak ikut perang. Tidak punya alasan tidak ikut perang. Tapi ketika dia berhadapan dengan Nabi di saat Nabi sudah pulang dari Tabuk, semua orang yang tidak ikut itu datang antri menyampaikan alasan tidak ikut. Ada alasan A, B, C, dan Nabi terima. Tapi ada dari tiga sahabat Nabi yang datang ke Nabi, dia duduk di depan Nabi dan dia bilang begini, ya Rasulullah, aku adalah orang yang paling tajam berargumen. Aku juga orang yang paling tahu berpendapat. Kalau aku sampaikan pendapatku, pasti engkau iya kan? Gak apa-apa, enggak ikut perang. Tapi kalau aku berhujah dengan bohong, malaikat pasti kasih tahu. Maka aku sampaikan, aku tidak punya alasan yang syar'i untuk tidak ikut perang Tabuk kali itu, kecuali aku memang malas. Namanya Ka'ab bin Malik. Ada Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Ini 3 sahabat yang akhirnya dipenalti oleh Nabi dengan hukuman tidak boleh berinteraksi, tidak boleh jawab salam, padahal jawab salam itu wajib. Jadi kalau Nabi seperti di majelis habis sholat wajib, dia sengaja ambil sebelah kanannya Nabi. Jadi kalau di Assalamualaikum kan minimal tatap wajah gitu. Ternyata kalau ada Ka'ab di sini, Nabi baliknya ke kiri. Beliau pindah ke kiri, Nabi balik ke kanan. Sampai begitu. Hari ke-40 datang orang ke rumahnya dan mengatakan, wahai Ka'ab, ada kabar dari Nabi. Dia pikir, wah, Nabi sudah akan memberikan saya keringanan. Tapi apa jawaban Wahyu saat itu? Kasih tahu Ka'ab, sampaikan ke istrinya untuk lari dari rumah, tinggalkan rumah. Bayangkan, sudah dikucilkan satu Madinah, terus istrinya disuruh
hujrah, pindah, tidak boleh berhubungan biologis. Sehingga dia katakan bumi yang sempit, yang luas ini dalam Quran surah Al-Anfal menjadi sangat sempit. Bayangkan 50 hari. Nah, Raja Ghassan itu yang menjadi negara bonekanya Romawi mendengar kisah ini, dia kirim surat. Wahai Ka'ab, aku mendengar kau dikucilkan oleh pemimpinmu. Sini ke negaraku, aku berikan fasilitas yang terbaik. Apa jawab Ka'ab bin Malik? Sungguh, inilah ujian yang besar. Dikucilkan 50 hari, itu tidak membuat Ka'ab bin Malik ini kemudian lari. Tapi itu harga yang dia harus bayar. Pajak kejujuran yang dia harus terima, dikucilkan dari Nabi. Sehingga ketika turunlah surat pembebasan 3 orang sahabat ini dalam Quran, wahai kabar gembira Ka'ab, Nabi telah mengampunimu. Saking gembiranya ini Ka'ab bin Malik, dia infakkan bajunya. Tapi dia lupa itulah baju satu-satunya yang dia punya. Akhirnya ketika dia infakkan, dia mau ketemu Nabi, dia lupa bahwa dia tidak punya baju lagi. Dia bilang, saya boleh ambil lagi itu baju. Akhirnya dia menghadap ke Nabi. Saking gembiranya. Nah, itu Raja Ghassan. Itu ada di dalam wilayah Jazirah Arab. Baik. Sedangkan di Makkah, sifat pemerintahnya bukanlah bermahkota. Tidak terbentuk sistem di sana. Umpamanya ada Raja Mekah, Raja Madinah. Nggak ada. Mereka berdiam diri di kawasan itu dan menemukan kebutuhan mereka ketika sedang bersama-sama. Mulailah orang kalau berdua, bertiga tidak sama dengan sudah banyak. Ini siapa yang urus kita? Maka pola kepemerintahan mereka itu terbentuk berdasarkan satu kebutuhan. Yang kedua, bagi-bagi kekuasaan di antara kabilah-kabilah yang ada. Nah, baik, saya ingin sebutkan di sini. Ini maaf ini sudah terlepas-lepas semua. Baik, mudah-mudahan masih ingat yang pembahasan kita yang terdahulu. Nabi Ismail itu kan adalah Arab Arab Musta'ribah, Arab yang datang dari luar. Beliau punya 2 anak. Ini yang mewarisi kepemimpinan Nabi Ismail. Dalam riwayat, keturunan Nabi Ismail ini bisa mengurus kota Mekah itu dalam waktu 2000 tahun. Jadi jarak Nabi Ismail dengan Nabi Ishak ini kan cukup kurang lebih 3000 tahun. Jadi Nabi Ismail itu mewarisi cukup lama. Nah, setelah keturunan Nabi Ismail yang terakhir ini, kekuasaan Mekah diambil oleh siapa? Kabilah Jurhum. Siapa itu kabilah Jurhum? Mereka Arab dari Yaman yang datang ke sana, kemudian mendapatkan izin oleh ibunda Ismail, berdiam diri, beranak pinak. Satu bisa menikah dengan keturunan Ismail, inilah yang disebut dengan asimilasi. Jadilah persemaian antara Arab, Aribah, dan Musta'ribah. Keturunannya ada keturunan Ismail sebagian, ada keturunan Yaman. Tapi ada juga orang yang beranak pinak, keturunan Yaman, tidak menikah dengan keturunan Nabi Ismail. Nah, diam-diam kabilah Jurhum ini banyak jumlahnya. Lebih banyak mereka beranak pinak, berkoloni, akhirnya apa? Perlahan-lahan mereka mengambil alih urusan Mekah. Terjadilah perang besar di sana, di mana kabilah Jurhum melawan Bani Khuza'ah yang ingin merebut kelangsungan pemerintahan kota Mekah. Karena ada Ka'bah, ada air Zam-Zam, ada orang yang datang setiap tahun dengan musim haji dan tawaf itu. Bagi mereka itulah income besar. Sehingga terputuslah silsilah kepemerintahan Nabi Ismail itu sampai kapan? Sampai pada akhirnya seseorang yang bernama Qusay bin Kilab. Siapa itu Qusay bin Kilab? Nah, kalau dulu saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi buyut Nabi, nenek moyang Nabi yang ke-6 ini bernama Qusay bin Kilab. Siapa dia itu? Dialah yang kemudian mengambil alih pelan-pelan kekuasaan dari kabilah Jurhum ke Bani Khuza'ah dan baru diambil. Nah, walhasil jamaah sekalian, beliau itu berhasil mewariskan kepada anaknya yang bernama Abdi Manaf. Nah, ini Abdi Manaf ini penting. Yang kedua, kakaknya Abdi Manaf bernama Abdidar. Secara person Abdi Manaf, buyut Nabi ini yang paling baik. Tapi pilihan untuk menjaga tugas Ka'bah, mengurus air Zam-Zam, jatuh kepada Abdidar. Ini kakaknya Abdi Manaf. Tapi seiring dengan waktu, terjadilah perselisihan dari 2 orang saudara ini. Walaupun ini saudara kandung, tapi yang namanya juga potensi ini bisa memecah belah. Akhirnya Abdi Manaf dan Abdidar ini bagi kekuasaan. Urusan pajak, ada 4 ya saya sebutkan di sini ya. Haknya apa saja? Pemimpin Darun Nadwah. Nah,
kalau nanti kapan-kapan umroh atau haji, itu kan Masjid Haram ada ratusan pintu. Coba Bapak cari Babun Darun Nadwa. Itu daerah utaranya Masjid Haram, apa Ka'bah. Darun Nadwa. Pintu Dar An-Nadwa. Itu tempat parlemennya orang-orang Quraisy. Jadi mereka tidak punya struktur pemerintah, tapi mereka sadar bahwa berdiam diri pada lokasi yang sama perlu sebuah kolaborasi. Akhirnya yang menciptakan Darun Nadwa, parlemen pertama Quraisy itu adalah moyang Nabi yang bernama Qusay bin Kilab. Dia membangun itu, dia bagi-bagi. Yang urus pajak kalian, yang urus mengambil jizyah kalau ada denda sekalian. Nah, kebetulan beliau menetapkan 5 fungsi bagi kabilahnya. Yang pertama, pemimpin Darun Nadwa. Namanya pemimpin, mengambil keputusan. Bahkan menikahkan anak saat itu ditentukan di Darun Nadwa. Kenapa harus ditentukan parlemen? Karena terkait dengan silsilah. Kalau yang datangnya dari Yaman, mohon maaf, itu namanya asimilasi. Tapi mereka bertahan agar kabilah ini tetap tumbuh kuat, maka dinikahkan di antara mereka. Ditentukan di mana? Di Darun Nadwa. Jadi bayangkan ini parlemen menetapkan siapa calon suami dan calon istri. Yang kedua, tugasnya adalah pemegang janji. Tak seorang pun yang berhak memegang panji bendera perang kecuali beliau. Jadi Qusay bin Kilab di tangannya lah tombol kapan kita berperang, kapan tidak. Walaupun ada banyak kabilah, tapi kalau dia sudah mengatakan kita ambil bagian perang ini, perang semua yang nggak punya alasan. Karena orang-orang Arab jahiliyah itu punya tradisi memegang janji. Itu kuat sekali. Yang ketiga adalah hak hijabah. Apa itu hak hijabah? Menjaga pintu Ka'bah. Nah, kita tahu paman Nabi yang menjaga pintu Ka'bah diantaranya Abu Lahab. Bahkan tinggalnya dalam Ka'bah. Kurang apa coba? Kita ini belum pernah pegang Ka'bah. Ini ada paman Nabi yang tinggal dalam Ka'bah juga nggak dapatkan hidayah. Kan ada juga teman Ustadz, sayang sekali ya, cobanya saya lahir di zaman Nabi katanya. Saya bilang, iya kalau di zaman Nabi jadi Abu Lahab, ya kan tidak semua yang lahir di zaman Nabi itu jadi Hamzah. Ya kalau jadinya Abu Lahab, mau apa gitu. Iya juga ya. Iya ini kurang apa Abu Lahab tinggalnya dalam Ka'bah. Tapi justru Allah menceritakan dalam kisah itu menjadi orang yang disebabkan perbuatannya malah dilaknat Allah, na'udzubillah min zalik. Jadi hak ijabah, memegang kunci Ka'bah. Kabilah ini yang berhak mengatakan kapan dibuka, kapan ditutup. Nanti kita akan ada pembahasan tentang Ka'bah, ya. Yang keempat, memberikan minum orang-orang yang melakukan ibadah haji. Bayangkan, minumnya sejak orang terhitung masuk ke dalam satu area haram, maka tenggorokannya itu ditanggung oleh yang namanya Bani Qusay bin Kilab ini. Bayangkan. Jadi semua orang yang datang wajib diberikan minum. Selama tujuannya adalah berkunjung ke Baitullah untuk menaikkan ibadah haji atau umrah. Jadi dialah yang bertanggung jawab terhadap tempat-tempat air untuk orang menaikkan ibadah haji dan ditambah dengan sedikit kurma dan anggur kering kismis. Itu jadi cuma melayani, bayangkan. Kalau yang datang 1.000, ya 1.000 orang itu harus ditanggung. Nah, jamaah sekalian, yang kelima ini karena tugas inilah beliau punya hak untuk menarik pajak. Nah, jadi jizyah. Jadi take and give-nya adalah karena saya diberikan amanah mengurus orang yang datang, melestarikan Ka'bah, menjaga fungsi air itu berjalan, maka saya akan pungut dari setiap orang yang datang dan kabilah yang juga hidup di sana disebut dengan jizyah pajak itu. Jadi sudah ada Pak departemen kantor pajak di sana sudah ada ya. Cuma sistemnya gimana jelas sudah ada. Itu pajak bukan benda asing dalam Islam. Itu berebut orang jadi dulu kan yang dicari itu mohon maaf ya dicari dalam artian gini, gubernur, kepala pajak itu dua posisi yang strategi. Abu Hurairah pernah minta, ya Rasulullah angkat aku jadi qadhi atau gubernur atau pengurus pajak. Kata Nabi, innaka da'if, engkau adalah orang yang lemah wahai Abu Dzar, tidak bisa narik pajak orang-orang seperti kamu. Saya pernah uji Stephen itu, Anda tahu ini Stephen ini ada pakai jari-jari gitu. Katanya karakter saya itu terlalu emosional. Bapak nggak cocok nagih utang katanya. Kenapa? Cepat kasihan sama orang gitu. Iya betul tidak? Kalau Bapak ini saya di depan saya ini petugas pajak semua ini kalau orangnya terlalu emosional nggak bisa pada negara dengan orang-orang yang terlalu lembut ya. Jadi saya termasuk orang yang tidak cocok memberikan hutang Pak. Pertama itu nagihnya kita yang malu gitu, bukan yang berhutang malu. Itu menurut riset ya.
Tapi saya benarkan juga, iya juga sih, memang ada malu-malu kita nagih hutang. Tapi yang jelasnya jizyah ini penting. Begitu kabilah itu tidak bayar jizyah, dia kena penalti. Begitu kerasnya, kuatnya kekokohan dari Bani Qusay bin. Dan sebagai terakhir, tadi itu dari khusus Qusay bin Kilab ya, 5 wewenang. Jadi sebenarnya mereka membagi urusan pemerintahan itu berdasarkan kebutuhannya. Tidak ada mahkota menteri ini silakan. Pokoknya kabilah kami urusnya ini. Automatically begini. Bani Abdidar, Anda tidak boleh masuk sini. Urusan Anda tentang perang. Bani Makhzum kalau diserang perang, Anda urusannya, bukan kami. Nah, saya sebutkan ini ada contoh 7 wewenang yang diberikan ke kabilah lain. Al-Isar. Apa itu? Penanganan tempat api berhala. Jadi memastikan tempat-tempat berhala itu hidup, itu ada kabilah Bani Jum'ah namanya. Yang kedua, Tahjirul Anwal. Apa ini Tahjirul Anwal? Yaitu korban dan nazar yang disampaikan kepada berhala-berhala. Ini ada satu kabilah namanya Bani Saham. Tugasnya itu tentang tahjirul anwar. Yang ketiga, permusyawaratan. Itu ada kabilahnya lagi. Yang keempat, al-ashinak. Artinya apa? Tebusan dan denda. Ini menjadi wewenang dari Bani Taim. Tepatnya baninya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya beliau banyak membebaskan budak-budak saat itu. Kemudian tentang hukuman, pembawa hukuman yaitu Bani Umayyah. Al-Qubah. Ini tentang Bani Makhzum. Tentang duta, semacam korespondensi kepada kabilah di luarnya, itu wewenang dari Bani Adi. Nah, ini contoh kondisi sosiodemografi mereka dalam bab pemerintahan. Mereka itu bukan tipologi kesatuan pemerintahan dan tidak punya mekanisme mewarisi itu kepada siapa. Dia distribusinya berdasarkan kabilah. Nah, kalau dikatakan ini tidak tepat, ya itu yang mereka butuhkan. Itu yang tepat untuk mereka. Tidak cocok dengan kerajaan Habasyah. Tidak cocok dengan kerajaan Bukhtanasar, Makrib Sabah yang punya mahkota. Tapi mereka menentukan bahwa seperti ini. Beda dengan Madinah. Saya ulangi, Madinah dengan Mekah jauh lebih kuat Mekah karena sudah punya sistem pemerintahan seperti itu. Kalau Madinah ini masih berkelahi Aus dan Khajrat, itu 150 tahun sebelum datangnya Nabi masih saja berkelahi bertengkar itu. Sampai pada akhirnya menjelang Nabi datang ada seorang tokoh munafik yang nyaris jadi pemimpin tapi kemudian gagal. Makanya dia bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini marah betul dengan Nabi karena kalau Nabi tidak datang, dia dipastikan diangkat menjadi pemimpin dari Madinah. Tapi begitulah keadaan sejarahnya. Dan 150 tahun itu kenapa perang ini begitu panjang, diwarisi 3 generasi? Itu gara-gara kalah dalam pacuan kuda saja. Jadi ada gara-gara kalah pacuan kuda, perangnya sampai 150 tahun. Jadi saya bisa bayangkan kalau Indonesia ini mungkin gara-gara ember pecah, itu bisa diwariskan sampai 20-30 tahun. Dulu gang itu, gang ini. Dan di Makassar itu ada gang yang masih sekarang itu berperang. Jadi kalau bulan puasa panah-panahan itu. Itu diwariskan sekian lama. Entah apa penyebabnya, saya bisa pahami ternyata di masyarakat jahiliyah juga dulu pernah ada masalah seperti ini. Jadi bukan tentang pertengkaran kita yang kita persoalkan, tapi kualitas pertengkaran kita yang menyebabkan kita itu ada atau tidak. Kalau cuma sekedar masalah pacuan kuda, kok bisa awet? Itu yang namanya perang Buats tertinggi itu. Nah, mungkin ini sepintas tentang submateri dari sosiodemografi. Jadi secara teritorial sudah. Yang kedua, secara umum tentang karakter pemerintahan di Hijaz dan Jazirah Arab secara umum. Kita sudah tahu 2 poin itu. Itu poin intinya yang saya ingin ringkaskan dalam pertemuan sore hari ini. Karena sudah pas setengah jam, saya mohon maaf kadang ada babak pertanyaan. Saya pikir cukup, tidak cukup, kita cukupkan Mbak ya. Ya, baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.